kan mencemarkan nama baik, artinya hasil penelitian itu dipublikasi begitu ya. Sepanjang publikasinya itu menyebutkan bahwa ijazah yang diteliti itu adalah fotokopi atau bukan aslinya atau didapat dari mana gitu, tapi yang bukan aslinya, itu nggak ada masalah. Artinya penelitian itu jujur. Nah, kalau di sini mencemarkan tentang ijazah palsu, maka nomor satu harus dibuktikan adalah ijazahnya asli, gitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan itu. Nah, dan kalau ini bisa dibuktikan di pengadilan, saya kira apa namanya menjadi persoalan juga kenapa ini harus dibawa ke pengadilan gitu, ya kan? Padahal ini memang dilakukan memenuhi kaidah-kaidah akademik. Baik pemirsa, sidang perdana Dr. Tifa digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan agenda pembacaan dakwaan. Dr. Tifa didakwa atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui sarana teknologi informasi, namun memilih menolak restoratif justice dan melawan dakwaan di persidangan. Lantas bagaimana konstruksi hukum perkara ini dan apa yang harus dibuktikan jaksa maupun pihak Dr. Tifa? Bersama dengan saya Nurma Aisyah dalam program Tribunnews on Focus, saya akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Baik, bagaimana kabarnya Bang Fikar hari ini? Kabar baik, Nur. Oke. Baik Bang, Halo. dalam sidang perdana hari ini Dr. Tifa didakwa dengan pasal 434 ayat 1, Jungto pasal 441 ayat 1, Jungto pasal 126 ayat 1 KUHP dengan dakwaan subsidiar pasal 433 ayat 1. Bagaimana pidana di balik pasal ini Bang Fikar? Apa sedianya perbedaan mendasar antara tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik dalam KUHP baru? Ya, eh, begini, eh, apa tindak pidana fitnah itu lebih ditekankan pada bahwa ada sesuatu pernyataan ya atau ada satu ya pernyataan lah gitu yang tidak sesuai dengan apa namanya fakta aslinya gitu ya, bentuk aslinya atau fakta aslinya. Umpamanya A dikatakan B gitu ya, atau C dikatakan D gitu ya, atau A dikatakan A minus gitu. Itu juga bisa apa namanya menyatakan ini. Nah, dalam konteks ini kan soal ijazah ijazah yang apa diklaim atau menurut Pak pemiliknya dan institusi yang mengeluarkannya itu dianggap benar, tetapi di sisi lain ada pihak yang menyatakan bahwa dokumen itu palsu, kan begitu. Nah, ini yang kemudian terjadi di sini kan ada kalau menyangkut orang pribadinya itu bersifat keperdataan ya. Karena itu dia bisa menjadi apa kalaupun ada ganti rugi umpamanya secara perdata itu bisa digugat juga gitu ya. Nah, kalau ada kerugian yang terjadi karena itu, umpamanya kalau dia bisnis ada kepercayaan berkurang dari rekan bisnisnya atau bahkan ada yang memutuskan bisnisnya dan sebagainya, nah, itu bisa menjadi dasar untuk menggugat secara keperdataan, ya menggugat ganti rugi. Nah, tetapi yang paling pokok adalah ada kepentingan umum yang terlanggar. Dalam hal ini adalah kesewenang-wenangan orang menyatakan bahwa dokumen yang dimiliki orang lain itu palsu. Nah, jadi ini yang kemudian ada kepentingan umumnya di sana gitu. Jadi tidak boleh setiap orang atau orang lain menyatakan bahwa apa milik orang lain itu apakah itu ijazah ataukah itu dokumen lain gitu ya, tanpa dia melihat sendiri dan tanpa dia mendapat keterangan dari sumber instansi yang mengeluarkannya, kemudian dia membuat opini bahwa itu palsu atau bahwa itu tidak benar dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian memicu lahirnya perkara ini gitu ya. Artinya ada satu pihak yang menyatakan bahwa apa namanya ijazah Pak Jokowi itu palsu, ada pihak lain juga yang menyatakan bahwa benar ijazah itu dikeluarkan oleh instansi yang benar. Nah, persoalannya adalah apa kenapa bisa timbul konflik ini? Tentu saja harus dilihat latar belakangnya. Yang pertama adalah bahwa salah satu pihak itu
pada waktu yang lalu menduduki jabatan publik, menduduki jabatan umum, yaitu sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, ya, sebagai presiden. Nah, ketika orang masuk ke wilayah publik, sebenarnya dia sudah tidak punya privasi. Artinya maksud saya, orang boleh mengkritisi apa saja, gitu ya, sepanjang berkaitan dengan jabatannya, umpamanya. Oh, dia tidak pantas masuk jabatan ini karena umpamanya dia tidak memenuhi syarat secara pendidikan, secara ini dan sebagainya. Itu boleh, nggak ada masalah, ya. Nah, itu yang seharusnya bisa dipersoalkan, gitu. Artinya ketika masuk ke wilayah kepentingan umum yang terlanggar, dalam hal ini menghina orang lain, umpamanya, atau mencemarkan nama baik seolah-olah yang asli itu menjadi tidak asli, gitu, atau menjadi palsu dan sebagainya, ya itu sudah masuk ke ranah pidana itu. Dan perkara ini yang nampaknya begitu konstruksinya, gitu ya. Nah, ketika menyatakan bahwa ijazah seseorang itu palsu, gitu ya, tetapi tidak dikaitkan dengan tidak disebar secara publik, gitu ya, itu mungkin persoalannya cuma perdata saja, gitu. Artinya orang merasa dirugikan, kemudian orang bisa menuntut ganti rugi terhadap orang itu, ya, karena umpamanya dia mencemarkan karena perkataannya, kemudian dia kehilangan relasi bisnis, umpamanya seperti itu, bisa. Tetapi ketika ini disiarkan secara meluas, gitu, maka ada kepentingan lain. Nah, itu tadi kepentingan umum ya yang terlanggar. Jadi orang tidak bisa semena-mena, sewenang-wenang, ya, menyatakan orang lain itu seperti apa tanpa didukung oleh alat bukti. Lain soal kalau kemudian terbukti bahwa memang apa yang dikatakannya itu benar, gitu. Maka dia akan terhindar dari dakwaan atau dari sangkaan bahwa dia sudah melakukan tindak pidana. Nah, itu yang terjadi dalam perkara ini seperti itu. Begitu, Mbak. Baik, kemudian Bang Fikar, apakah pasal-pasal ini memang seluruh unsur pidananya di bawah 5 tahun penjara? Lantas bagaimana nantinya hukuman yang akan dijatuhkan? Yang artinya apakah memang tidak akan ada penahanan? Ya, sebenarnya gini, ini pasal pasal yang disebut dalam hukum pidana itu sebagai kelah delik atau delik aduan, ya. Jadi kalau orang atau korban yang merasa dikorbankan atau yang merasa dirugikan itu tidak mengadu, sebenarnya tidak ada masalah. Itu artinya polisi atau penegak hukum tidak bisa mengambil tindakan secara atas inisiatifnya sendiri. Lain kalau dengan deliknya adalah delik biasa, umpamanya penganiayaan, pembunuhan, ya, atau pencurian, pokoknya itu tanpa ada laporan pun penegak hukum bisa bertindak, gitu. Tetapi tanpa ada aduan atau tanpa ada laporan bisa bertindak. Tetapi ini pencemaran nama baik itu kelah delik aduan. Artinya kalau orang yang merasa dikorbankan itu tidak mengadu, maka perkara ini tidak bisa diproses di peradilan. Nah, dengan ini diproses, itu artinya ada aduan dari Pak Jokowi, ya, ada laporan dari Pak Jokowi bahwa dia merasa dikorbankan atau merasa dirugikan dengan pernyataan-pernyataan atau perbuatan yang dilakukan oleh Dr. Tipa CS, gitu. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Tetapi itu tadi, kalau dulu hukum pidana kita hanya membuka kemungkinan kemungkinan perdamaian di dalam satu perkara pidana itu terhadap kasus-kasus yang bersifat delik aduan, gitu ya. Maka pada perkembangan KUHP yang baru, ya, kita kenal ada penyelesaian secara restoratif justice. Nah, sebenarnya arti substantif dari restoratif justice itu keadilan pada korban sebenarnya, ya. Bagaimana penyelesaian itu memperhatikan rasa keadilan yang telah terhadap korban dari satu kejahatan. Nah, itu penekanan restoratif justice sebenarnya di sana, gitu. Nah, karena itu kalau korbannya sudah merasa mendapatkan keadilan, maka dia bisa memaafkan. Nah, bentuk memaafkannya itulah yang kemudian dikualifikasi sebagai restoratif justice. Zaman dulu nggak ada, ya. Ketika bangsa saya sebelum KUHP yang baru, restoratif justice itu hanya bisa pada delik aduan, gitu. Tetapi perkembangannya kemudian
pada kejahatan-kejahatan yang bersifat biasa, ya, yang bukan delik aduan pun bisa diselesaikan secara restoratif justice, ya, secara kekeluargaan yang pada pokoknya kepentingan korban atau kerugian korban itu bisa diakomodir, gitu ya, bisa dipulihkan sehingga kemudian perkara ini bisa ditutup. Begitu, Mbak. Nah, yang terjadi pada beberapa tersangka dalam perkara ini, umpamanya tadi ada Mbak nyebut nama Rismond, ya. Nah, Rismond sudah menempuh jalan itu, ya. Artinya dia melakukan perdamaian dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi merasa sudah dipulihkan kerugiannya dengan permintaan maaf umpamanya dari Rismond dan sebagainya, maka perkara itu ditutup, ya, atas persetujuan Pak Jokowi ditutup, gitu. Nah, kalau dulu ya sebelum ada KUHP yang baru itu perkara begini nggak bisa ditutup, ya, dia harus jalan terus, ya. Permaafan itu, permintaan maaf itu hanya bisa menjadi faktor yang meringankan dari penjatuhan hukuman nantinya di pengadilan, gitu, ya. Tetapi sekarang dengan ada pasal mengenai restoratif justice ini terbuka kemungkinan persoalan tidak diselesaikan di pengadilan tapi bisa diselesaikan di luar pengadilan dengan mengacu pada pengembalian keadaan korban, ya, keadaan korban, dan korban merasa tidak menjadi korban lagi, maka kemudian perkara ini diputuskan untuk ditutup. Begitu. Baik, terkait dengan restoratif justice ini Bang Fikar, Dokter Tifa secara tegas menolak ya dan memilih melanjutkan proses persidangan. Dokter Tifa Ya, ini juga menolak plea bargain. Sebenarnya bagaimana mekanisme ini plea bargain dalam KUHP yang baru? ya, gini. Selain restoratif justice, ya, ada lembaga baru memang di dalam KUHP baru, yaitu pengakuan bersalah, plea bargaining, ya. Jadi plea bargaining itu adalah pengakuan bersalah dari orang yang disangka atau dituduh melakukan tindak pidana dan merugikan seseorang, bahwa dia mengaku bersalah dan minta maaf, ya, kepada korbannya. Kemudian ini bisa dijadikan hal yang meringankan, gitu. Ya, jadi umpamanya nanti ketika pengadilan mengadili, harusnya umpamanya dia dijatuhi hukuman hukuman penjara, gitu ya, tapi dia bisa hanya dijatuhi hukuman penjara percobaan umpamanya. Walaupun dihukum penjara tapi dia tidak masuk, gitu. Tetapi hukumannya itu hanya sebagai sebagai imbangan terhadap perbuatan yang sudah dilakukan. Tapi dia tidak perlu masuk atau melakukan hukuman yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan. Nah, itu yang diatur dalam KUHP seperti sekarang. Nah, plea bargaining itu ke arah sana, gitu ya. Artinya ada pengakuan bersalah dari pihak-pihak yang dituduh atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, kemudian dia menyatakan dirinya bersalah dan minta maaf kepada korbannya, maka itu bisa menjadi faktor bagi hakim untuk meringankan. Kalau membebaskan tidak, ya, kalau melepaskan tidak. Karena plea bargaining itu sendiri pengakuan bersalah artinya, ya. Pengakuan bersalah, kemudian faktor itu yang bisa menjadi sangat meringankan. Begitu, Mbak. Baik Bang Fikar, nah dalam perkara ini sendiri, apa saja sebenarnya unsur yang harus dibuktikan jaksa agar dakwaan primer mengenai fitnah dapat dinyatakan terbukti? Ya, fitnah itu adalah menyebarluaskan sesuatu yang tidak benar, ya, yang bertentangan dengan fakta kebenarannya. Jadi nomor satu yang harus dibuktikan adalah kebenaran faktanya. Nah, kalau di sini mencemarkan tentang ijazah palsu, maka nomor satu harus dibuktikan adalah ijazahnya asli, gitu ya. Jadi bahwa ada ijazah yang asli loh ini, gitu. Itu yang dulu yang harus dibuktikan. Bahwa kemudian dibuktikan lagi ada loh perbuatan mencemarkan seolah-olah ijazah yang asli ini palsu, gitu. Nah, itu yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum itu, gitu. Nah, tentu saja buktinya dalam peradilan itu dikenal ada beberapa alat bukti selain keterangan saksi-saksi, ya, kemudian bukti surat juga, gitu ya, juga kemudian keterangan para ahli juga, gitu, ya. Nah, itu menjadi penting, ya, karena di sini bicara soal palsu tidak palsu, gitu ya. Jadi karena itu keterangan ahli menjadi penting, keterangan instansi
yang mengeluarkan ijazah yang kemudian diklaim palsu oleh beberapa pihak itu juga menjadi penting gitu ya. Bisa jadi umpamanya dia memang mengeluarkan umpamanya tapi produknya berbeda dengan yang dikeluarkan umpamanya, kan bisa jadi seperti itu, iya kan? Nah ini kemudian yang akan mengkonfirmasi itu. Kalau dia mengeluarkan seperti ini A1 umpamanya, maka bukti yang diajukan di dalam persidangan ini ya harus sama dengan bukti A1 itu. Nah ini yang akan dijelaskan oleh keterangan-keterangan dari instansi yang menerbitkan dokumen itu, juga oleh orang-orang yang mengetahui proses penerbitannya gitu. Jadi semua saksi-saksi, semua keterangan saksi, ahli maupun keterangan terdakwa nantinya gitu ya, itu mengarah pada itu, ya mengarah pada pembuktian dakwaan jaksa gitu, bahwa ada yang palsu yang dikatakan palsu, sehingga perbuatan terdakwa ini memenuhi unsur untuk disebut sebagai pencemaran nama baik, umpamanya seperti itu, begitu Mbak. Baik Bang Fikar, jika unsur fitnah ini tidak terbukti, apakah hakim otomatis akan beralih memeriksa dakwaan subsider tentang pencemaran nama baik atau bagaimana dalam persidangan yang dibuktikan? Iya, uh, dakwaan yang mengacu pada primer subsidiar ya itu sebenarnya alternatif gitu kan. Dakwaan itu ada tiga macam ya. Dakwaan tunggal itu hanya menuntut satu perbuatan saja gitu, satu jenis perbuatan saja ya. Ada dakwaan tidak tunggal ya, artinya dakwaan itu lebih dari satu perbuatan gitu ya. Jadi karena itu dakwaan itu disusun namanya dakwaan ke-1, dakwaan kedua, dakwaan ketiga gitu ya. Nah, tetapi juga di dalam dakwaan ke-1 itu juga ada dakwaan yang bersifat alternatif. Nah, itu tadi yang ada primer, subsidiar, lebih subsidiar lagi gitu. Nah, umpamanya primernya pemalsuan, subsidiarnya pencemaran nama baik dan sebagainya umpamanya. Nah, itu bisa gradasinya itu bisa disimpulkan pada saat terakhir terjadinya pembuktian di pengadilan. Ya, setelah diperiksa mana yang memenuhi primernya atau subsidiarnya. Ya, pencemaran nama baiknya saja atau sengaja umpamanya ada perbuatan lain yang dibuat seolah-olah palsu dan sebagainya. Nah, ada perbuatan lain. Nah, itu yang akan dibuktikan di pengadilan, ya. Nah, pembuktian di pengadilan ini adalah kewenangan negara. Negara dalam hal ini diwakili oleh penuntut umum. Ya, dalam ini jaksa penuntut umum itu mewakili negara, menjaga kepentingan umum, menjaga ketertiban umum. Kalau ada warga negara yang dikualifikasi atau disinyalir melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan umum, maka tugas dia membawa ke pengadilan. Maka tugas dia memeriksa dan membawa ke pengadilan. Diverifikasi di pengadilan. Baik melalui tentu saja melalui alat bukti. Buktinya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, dan seterusnya. Tetapi namanya juga peradilan. Dia juga institusi yang memproduksi keadilan. Nah, karena itu dia juga dalam proses harus bertindak adil. Dalam hal ini adalah umpamanya memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan istilahnya. Kalau dulu saksi yang meringankan ya. Nah, kalau dalam perdata itu murni ya. Perdata itu kan istilahnya penggugat dengan tergugat. Hak penggugat dengan tergugat itu sama mengajukan bukti. Berapa penggugat mau mengajukan bukti, berapa pula tergugat mau mengajukan bukti, itu sama. Tapi kalau di pidana ya pada waktu lalu itu memang ada ketidakadilan. Negara yang dominan, dalam hal ini jaksa penuntut umum mendakwakan gitu. Nah, kemudian sekarang sudah terjadi perkembangan menarik dari hukum acara pidana kita. Selain memberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan, ya meringankan kan nggak membebaskan, gitu ya kan. Tetapi sekarang juga diberikan kesempatan kepada terdakwa, ya atau kepada tersangka untuk mengajukan saksi-saksi atau bukti-bukti, ya atau ahli atau apapun bentuknya, gitu ya, surat juga boleh, yang bisa membebaskan dia. Selain meringankan juga bisa memungkinkan membebaskan dia. Nah, itu artinya ada keseimbangan antara negara dengan individu di peradilan pidana. Jadi haknya oleh negara, oleh
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana diberikan, ya, selain kepada negara untuk membuktikan kejahatan seseorang, untuk membuktikan perbuatan seseorang yang melanggar kepentingan umum, tapi juga negara memberikan kesempatan untuk pada orang yang didakwa atau disangka telah melanggar kepentingan umum itu untuk membuktikan bahwa perbuatannya juga dilakukan umpamanya untuk kepentingan umum gitu, ya. Nah, itu bisa. Ya. Nah, karena itu terbuka kemungkinan dua-duanya mengajukan saksi. Begitu, Mbak. Oke, Bang Fikar. Nah, seusai sidang, Dr. Tifa ini menyatakan analisis mengenai ijazah Presiden Joko Widodo didasarkan pada ilmu anatomi dan morfologi. Nah, dalam perspektif hukum pidana, apakah klaim bahwa suatu pernyataan merupakan hasil analisis ilmiah ini dapat menjadi pembelaan terhadap dakwaan fitnah atau pencemaran nama baik? Boleh, ya. Jadi apapun argumen yang diajukan oleh para tersangka atau terdakwa, ya, apakah itu hasil penelitian, ataukah metode penelitiannya, atau apakah yang bersifat akademik, yang bersifat ilmiah, itu boleh diajukan di pengadilan. Nah, cuma persoalannya adalah yang punya kewenangan untuk memutus itu adalah hakim, ya. Jadi sebenarnya peradilan itu proses saling mempengaruhi. Negara melalui jaksa penuntut umum mempengaruhi hakim. Ini loh, ada orang yang melanggar hukum, yang melanggar kepentingan umum, gitu. Harus disidang dan harus dihukum. Nah, maka diserahkan kepada pengadilan untuk dihukum. Kan begitu ininya jaksa. Nah, di lain pihak ada terdakwa, ya, bersama pengacaranya juga bisa membuktikan, oh ini loh apa yang saya lakukan bukan semata-mata ada aspek kerugian yang diderita oleh korbannya, ya, tetapi juga ini ada kepentingan umum yang lebih besar gitu. Ya, makanya tadi saya bilang ketika Pak Jokowi menduduki jabatan publik, maka itu satu alasan, ya, satu dasar untuk orang mempersoalkan persyaratan-persyaratan dia menjadi pejabat publik. Ya, salah satunya ijazah ini, gitu. Ya, nah itu ada alasannya, gitu. Artinya bisa, ya, masyarakat dalam hal ini dalam kasus ini terdakwa, ya, mempersoalkan itu, gitu. Sepanjang kaitannya dengan urusannya seseorang itu atau Pak Jokowi itu sebagai pejabat publik, gitu. Ya, ada kaitannya, gitu. Ya, tetapi kalau dia bukan apa-apa, bukan pejabat publik, ya, bukan apa, tapi kemudian dibuka-buka ini Ya. rahasia pendidikannya segala macam, itu persoalan lain, ya. Nah, mungkin ini baru jalan perkara ini menjadi pidana ketika Pak Jokowi sudah tidak menjadi pejabat publik lagi, sudah tidak menjadi presiden lagi. Nah, karena itu perbuatan yang didakwakan atau disangkakan di peradilan ini terbatas pada perbuatan setelah Pak Jokowi tidak menjabat sebagai pejabat publik lagi. Nah, begitu, Mbak. Baik, Bang. Kemudian jika terdakwa berargumen bahwa pendapatnya merupakan hasil kajian ilmiah, bagaimana hakim ini biasanya menilai batas antara kebebasan akademik, kemudian kebebasan berpendapat, dan juga perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai fitnah atau pencemaran nama baik, Bang? Iya. Jadi proses akademik, ya, proses penelitian akademik itu bisa terhadap apa saja, ya, dilakukan penelitian sepanjang metodenya ilmiah akademik, ya, itu bisa, ya. Karena itu kalau Anda meneliti skripsi itu ya banyak tuh sebenarnya, ya, skripsi baik S1, S2 atau apalagi S3 sudah lebih dalam gitu. Ya, itu penelitian-penelitian yang dilakukan dalam kerangka orang menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu, dan itu real gitu. Artinya penelitian itu tidak bisa seolah-olah hayalan atau sangkaan atau segala macam, tapi harus dibuktikan oleh bukti nyata gitu, oleh data-data yang dia dapat kemudian dia analisis dengan metode yang ilmiah, dengan metode yang akademik gitu. Nah, itu yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik gitu. Nah, kalau ini dilakukan, ya, maka sebenarnya hakim juga harus mempertimbangkan itu gitu, ya. Nah, cuma persoalannya nanti siapa yang atau lembaga apa yang punya kewenangan meneliti ijazah seseorang umpamanya. Nah, itu yang itunya di sana. Nah, apakah umpamanya Roy Suryo CS atau Dr. Tipa atau Respon CS itu punya kewenangan untuk meneliti itu. Nah, itu di situ nanti akan ada argumen-argumen muncul gitu, ya.
kan begini, mestinya kalau orang mau menjadi pejabat publik, ketika dia masuk ke dalam satu instansi, maka instansi itu adalah yang punya kewenangan untuk meneliti, ya, apakah ini pejabat publik, apakah ini apa surat keterangannya palsu atau tidak, ijazahnya palsu atau tidak, dan sebagainya. Nah, itu instansi yang menerima. Tetapi ketika ini menempati jabatan yang bersifat publik, yang akan mengatur juga masyarakat, termasuk Dr. Pipa dan Roy Suryo CS itu, gitu ya, maka dia juga rakyat juga atau masyarakat juga punya sebenarnya hak untuk mempersoalkan itu, gitu. Nah, cuma soalnya apakah cara mempersoalkannya itu sesuai dengan apa namanya apa namanya aturan-aturan akademik, gitu. Umpamanya ini dibawa ke laboratorium, ya, dimohonkan diperiksa laboratorium resmi, kemudian dia lakukan penelitian, ya, yang kemudian ada hasilnya secara resmi. Nah itu yang bisa dilakukan itu. Nah, dan kalau ini bisa dibuktikan di pengadilan, saya kira apa namanya menjadi persoalan juga kenapa ini harus dibawa ke pengadilan, gitu, ya kan? Padahal ini memang dilakukan memenuhi kaidah-kaidah akademik, kaidah-kaidah ilmiah, gitu. Nah, itu yang akan menjadi apa semacam apa namanya adu argumen di pengadilan itu mengenai itu, ya, apakah benar penelitian ini, apakah benar keterangan instansi ini dan sebagainya, itu yang akan diperiksa. Tetapi semuanya berpulang kepada majelis hakimnya. Hakim itu ketika menjatuhkan putusan harus dilandaskan pada alat-alat bukti. Nah, alat-alat bukti itu tadi hasil penelitian, barang bukti yang diajukan, keterangan para saksi, keterangan ahli, ya, keterangan terdakwanya juga, dan seterusnya. Nah, itu hakim harus mempertimbangkan itu. Tetapi di atas semua itu, hakim itu punya kewenangan sendiri, namanya keyakinannya, gitu. Apakah berdasarkan alat-alat bukti ini sudah benar, ya, dia bisa diyakinkan bahwa terdakwa ini memang bersalah, gitu. Atau sebaliknya, justru dengan alat bukti ini hakim timbul keyakinan hakim bahwa ini sebenarnya tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa umpamanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa namanya di samping adu alat bukti di fakta di peradilan persidangan, maka putusan hakim itu akan paling berpengaruh adalah tergantung pada keyakinan hakimnya sendiri. Nah, begitu. Nah, karena itu keyakinan itu kan keyakinan manusia, bisa berbeda-beda antara satu manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, karena itu mekanisme di peradilan boleh, kalau ada yang beda boleh, namanya dissenting opinion. Dia tidak terikat pada putusan yang dijatuhkan. Kalau hakimnya 3, umpamanya hakim atau hakimnya 5, hakim ya harus ganjil ya. 3, 5, 7, 9, hakim harus ganjil. Nah, kenapa? Karena harus voting, ya. Dalam putusan itu selalu harus ada voting kalau tidak ada kesepakatan. Nah, yang berbeda itu bisa mengajukan dissenting sendiri, catatan sendiri. Nah, seperti perkara yang baru-baru ini kan, dia mengajukan sendiri catatan bahwa menurut dia itu tidak bersalah dan sebagainya karena alasannya ini. Boleh. Dan itulah landasan dari kebebasan hakim. Jadi hakim pun meskipun dia pegawai negara, meskipun dia dirumahkan dalam satu atap namanya pengadilan, mereka pikirannya itu bebas. Mereka itu pendapatnya itu bebas ketika mereka mengapresiasi satu fakta persidangan. Begitu, Mbak. Baik, Bang Fikar. Kemudian sejak awal ini Dokter Tifa menegaskan bahwa ijazah yang diteliti olehnya adalah ijazah yang beredar di media sosial. Jadi bukan ijazah asli dari Jokowi atau ijazah fisik ya, Bang. Artinya ini kan dua objek yang berbeda. Bagaimana nantinya untuk proses pembuktiannya? Iya. Nah, ini kan mencemarkan nama baik, artinya hasil penelitian itu dipublikasi begitu, ya. Sepanjang publikasinya itu menyebutkan bahwa ijazah yang diteliti itu adalah fotokopi atau bukan aslinya atau didapat dari mana gitu, tapi yang bukan aslinya, itu nggak ada masalah. Artinya penelitian itu jujur, penelitian penelitian itu objektif gitu, menyebutkan semua data termasuk cara perolehan objek penelitiannya gitu. Nah itu yang harus dihargai itu. Nah, kalau itu disebutkan, maka menurut saya apapun kesimpulannya itu palsu atau tidak, atau bahkan ini asli sekali gitu ya, itu sah-sah saja. Karena dia menyebutkan itu tadi.
ya menyebutkan cara mendapatkan objek penelitiannya, bahwa itu bukan asli, bahwa itu fotokopi gitu, bahwa dia tidak pernah umpamanya mengkonfirmasi kepada instansi yang instansi yang mengeluarkan, dan seterusnya. Jadi sepanjang penelitian itu disebutkan secara jujur semuanya, ya maka penelitian itu bisa dimasukkan ke dalam ranah objektif gitu, ya. Nah, tetapi kalau tidak dipenuhi syarat-syarat akademik yang seperti saya sebutkan tadi, nah itu artinya penelitian yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai satu kegiatan akademik. Begitu, Mbak. Baik, mungkin terakhir ya Bang Fikar, menurut Anda bagaimana peluang pembuktian dalam perkara ini, baik dari sisi jaksa maupun tim kuasa hukum, dan juga aspek apa yang akan menjadi penentu putusan hakim nantinya? Ya, nah saya kira dua-duanya punya kemampuan dan kesempatan untuk membuktikan argumennya. Jaksa yang mewakili negara dia lebih leluasa sebenarnya, ya. Bahkan umpamanya dia juga bisa menghadirkan instansi-instansi yang berkaitan dengan penerbitan ijazah itu sebenarnya, ya, untuk dibuktikan di pengadilan. Dia lebih leluasa sebenarnya, jaksa punya kesempatan itu. Nah di sisi lain para terdakwa ini meskipun sekarang boleh nih adanya kesempatan yang sama gitu ya untuk saling membuktikan gitu. Kalau dulu pidana itu dominan kewenangannya negara, kewenangannya jaksa gitu. Sehingga orang ketika mengajukan pembelaan itu ya hanya sekedar pembelaan saja, ya hanya untuk meringankan gitu. Nah, tetapi sekarang ya hukum acara pidana yang sekarang itu memberikan keleluasaan yang sama ya baik kepada negara dalam hal ini jaksa juga pada tersangka dan para pembelanya atau penasihat hukumnya untuk mengajukan alat bukti yang memang bisa membebaskan dia, yang memang bisa mempengaruhi bahwa perbuatan dia didasarkan pada satu niat baik atau satu kepentingan yang lebih besar dan sebagainya. Itu bisa diajukan itu. Jadi mereka punya kesempatan yang sama, ya. Walaupun tidak seperti peradilan perdata, ya sama semuanya. Tetapi Ya. di peradilan pidana itu dengan yang hukum acara pidana yang sekarang juga memberi kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, gitu, ya, dengan mengajukan saksi-saksi yang meringankan, yang membebaskan atau alat-alat bukti yang bisa mempengaruhi putusan. Dan ini mestinya dimanfaatkan dengan baik, dengan maksimal oleh para pihak, terutama oleh tersangka. Nah nanti akhirnya hakim akan menilai, ya, apakah benar apa yang didakwakan oleh jaksa. Kalau hakim perdata itu bersifat formal, artinya kalau orang mengajukan bukti itu, apakah bukti itu dikeluarkan oleh instansi yang secara prosedural atau dicuri oleh orang, nah, itu dinilai oleh hakim perdata, ya. Tapi hakim pidana itu lebih pada penilaian secara material, gitu, ya. Kadang-kadang bukti dari manapun begitu diuji secara material memang dia mendekati kebenaran, maka itu juga bisa diakui oleh hakim pidana. Nah, maksud saya yang ingin saya katakan adalah terdakwa punya kesempatan luas untuk membuktikan bahwa dakwaan jaksa itu tidak benar. Sebaliknya, jaksa juga yang mewakili negara punya kesempatan sangat luas untuk membuktikan bahwa perilaku yang atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu memang keliru dan melanggar hukum. Jadi mereka punya kesempatan yang sama. Tinggal nanti hakim akan menguji atau akan membahas itu, gitu. Nah, membahas itu dan dia akan menyimpulkan berdasarkan pendapatnya, ya, berdasarkan keyakinannya. Apakah dia yakin bahwa terdakwa ini bersalah? Apakah dia yakin bahwa terdakwa ini justru tidak bersalah, gitu. Nah, karena itu dalam perkembangan peradilan, ya, kalau dulu hakim itu hanya berasal dari negara, ya, pegawai negeri, ya pegawai negeri itu ya statusnya, ya. Maksud saya diangkat oleh negara. Nah, pada perkembangan berikutnya kita dalam peradilan kita mengenal yang disebut dengan hakim ad hoc. Nah, hakim ad hoc ini asli dari masyarakat, gitu. Jadi masyarakat yang memenuhi kualifikasi sebagai hakim, dia bisa diangkat menjadi hakim ad hoc. Ya, karena itu hakim yang sementara 5 tahun, ya 5 tahun sekali biasanya hakim ad hoc itu. Nah, ini yang meskipun
secara filosofis ya hakim-hakim negara itu mewakili keadilan yang hidup dalam masyarakat, tapi secara faktual juga sekarang perkembangan baru dengan mengangkat hakim ad hoc itu rasa keadilan masyarakat akan lebih diwujudkan karena ada orang yang bukan berasal dari aspek elemen negara masuk ke dalam dunia peradilan mewakili kepentingan dan hati nurani rakyat. Mudah-mudahan putusannya akan komprehensif ya dan mereka bisa mendudukan persoalannya pada proporsinya yang benar. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bang Fikar atas waktunya. Semoga di lain waktu Oke. ada momen kembali ya untuk berbincang dan terima kasih untuk Tribuners setelah menyaksikan On Focus pada kesempatan kali ini sampai akhir. Dan demikian bersama dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Nantikan obrolan lainnya bersama dengan narasumber dan juga topik lainnya. Saya Nurma Aisyah pamit undur diri dan terima kasih sampai jumpa kembali.